Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua malam hari ini? Jika saudara baik, boleh berikan jempol ke kamera saudara. Puji Tuhan, terima kasih responnya dan juga terima kasih bagi saudara yang menyalakan layar di kamera di layar sehingga kita bisa saling memperhatikan. Puji nama Tuhan, saudara, kita bersyukur atas hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kita semua, karena kita dapat kembali bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, saya menyambut dengan hormat bagi Bapak Ibu saudara yang berada di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, di luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri, ataupun yang malam hari ini saudara berada di dalam perawatan, mungkin di rumah sakit atau di mana saja, yakinlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Dia sanggup untuk menolong kita semuanya. Amin. Kita akan pujikan, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Puji nama Tuhan, Dialah Allah kita yang sanggup untuk menyembuhkan kita, mencukupi kita, dan menolong kita atas segala persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kita mencari hadirat Tuhan dan menemukan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena saat ini, adalah saat yang indah untuk kita bersekutu dan memuliakan nama-Nya. Saat ini, saat indah. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan
rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga atas kemurahan dan anugerah-Mu pada malam hari ini. Kami bersama akan beribadah kepada-Mu melalui Google Meet yang saat ini berlangsung. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Roh Kudus-Mu berkarya menjamah setiap peralatan yang kami pakai di dalam kami beribadah kepada-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu yang ambil bagian, istimewa hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Tuhan mengurapi dan menguduskan, sehingga ibadah malam hari ini adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau beracara dan Engkau berkarya di dalam ibadah malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Deacon Agung untuk doa yang sudah dinaikkan bagi kita semua, dan pasti Tuhan melawat kita. Saudara, terkadang kita merasakan ada suatu kelelahan dalam kehidupan ini atau kebosanan ya dalam menghadapi situasi tertentu. Namun yakinlah, karena Tuhan Yesus selalu menjamin hidup kita, kita tidak perlu untuk merasa takut, dan kita akan pasti disegarkan, diberikan sukacita yang baru untuk kita mengiring Dia. Haleluya. Kita akan sama-sama pujikan, apakah kau payah mencari-cari.
apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji. Tak pernah dia janji hari kan panas. Dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Haleluya. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saudara mau menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan Yesus? Amin. Boleh saya minta tolong saudara menyenggol kanan kirinya, serahkan pada Yesus, ya. Serahkan pada Yesus. Terima kasih ya saudara. Jadi kita tidak akan merasa berat kalau kita menyerahkan segala situasi yang kita hadapi ke dalam tangan Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu sanggup untuk menepati janjinya. Walaupun gunung beranjak dan bumi bergoyang, namun kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Saya ajak kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kasih Tuhan tidak akan beranjak dari kehidupan kita, namun Dia akan terus menyertai, menopang kita apapun situasi yang kita hadapi. Tuhan selalu beserta dengan kita, Immanuel. Dan malam hari ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang pasti akan meneguhkan iman kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, kita mau fokus menerima berkat firman Tuhan. Ku tetap setia melayanimu. Kita akan pujikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, seperti wanita mengurapimu ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu dengan segenap hati sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Untuk doa firman saya serahkan kepada Diaken Muda Safreno. Syukur Tuhan atas penyertaan Bapak dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini akan meneguhkan kami Bapa. Tuhan Kau juga memberkati Pak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau, sehingga kami Tuhan oleh firman-Mu hari ini yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan, dan bersama-Mu Tuhan kami membuka harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam keluargaku semua dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, sehat semua ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terus kita saatikan diri, doa satu sama lain, mengikatkan diri. Walaupun sementara kita masih belum bisa ya dengan sebagian saudara kontak langsung. Tetapi yang jelas di dalam iman, di dalam roh, spirit kita terus berpadu di dalam ikatan kuasa kasih Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini sedang kita alami, tidak akan membiarkan damai sejahtera itu berkurang. Ya, manakala kita tahu prinsip-prinsip bagaimana menjaga damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dalam hidup rumah tangga kita, di dalam kehari esokan kita, dalam masa depan kita, bahkan sampai hari tua kita. Damai sejahtera itu akan terus terjaga, terpelihara dengan prinsip yang sederhana sekali. Saya perlu rilis sedikit lagi dari apa yang saya sampaikan di Yesaya pasal yang ke-26 ayat 21 itu. Yaitu tentang aku tahu, Allah tahu aku. Ya, masih ingat khotbah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ini penting saudara semua bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Kenapa orang Kristen kehilangan damai sejahtera? Iya Pak Gembala, habis nggak sedih gimana? Masalah di ekonomi, nggak susah gimana? Ada gangguan penyakit, ya, nggak bingung gimana? Problem silih berganti. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan sepanjang umur hidup manusia dari dulu sampai sekarang, sampai kapan saja hal-hal itu selalu ada. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita, jangan kekuatan kita digerogoti oleh pencuri. Siapa pencuri itu? Iya, iblis. Ya. Sampai kemudian damai sejahtera itu dicolong sama dia. Dan itu sebuah kerugian besar. Karena saya katakan, damai sejahtera itu adalah isinya sorga, isinya Firdaus, isinya Taman Eden masa lalu. Kita baca dulu, rilis lagi ayat 12 dari pasal 26 Yesaya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami.
Minggu saya sudah sampaikan kepada kita, Tuhan Yesus memberi penegasan. Ya, di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27 itu, bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, yang kutinggalkan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera dunia. Kalau tidak sama dengan dunia, berarti samanya di mana, saudaraku? Ayo kita pikir bareng-bareng. Ini kan PA. Kalau tidak sama dengan yang di dunia, berarti sama dengan, ini kan Tuhan yang ngomong, sama dengan yang di surga. Jadi, damai sejahtera Tuhan itu tidak sama yang ada di dunia. Berbentuk kesenangan, berbentuk kepuasan semu, ya. Yang namanya kepuasan dunia itu apa aja kan tidak ada yang bisa baku begitu. Iya kan? Yang saya umpamakan di minggu lalu, sama dengan orang haus minum air laut, itu tidak menyegarkan, justru mengeringkan, membuat tercekik itu leher. Nah, kepuasan dalam dunia juga begitu. Makanya kalau ngomong matematisnya, sudah punya 1, pingin 2, 2 pingin 10, 10 pingin 100, dan seterusnya. Ya. Jadi, itu yang terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau sudah terjerumus. Itu tadi kan masih, relatif hal yang seperti itu dah. Tapi kalau terjerumus di dalam dunia narkotik, orang tiap waktu dosisnya akan terus bertambah kalau dia mau mendapatkan satu kepuasan yang dalam tanda kutip semu itu. Nah, itu sebabnya tidak sama yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, waktu kita ditebus, 3 poin masih ingat, saya minta saudara, saya refresh saja sedikit. Ya. Yang pertama, ditebus itu mendapat pengampunan karena anugerah. Yang kedua, disucikan atau dikuduskan. Apa itu, Pak? Setan yang di dalam kita disingkirkan. Kuasa dosa itu diusir asal kita rela. Yang kedua, yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Diampuni, dikuduskan, dipenuhi Roh Kudus. Waktu penuh Roh Kudus, waktu itu juga penuh dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adalah buah karya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah. Siapa Roh Allah? Allah itu sendiri. Jadi ingat ya, saudara, tiap kali saya bicara masuk ke zona doktrin, saya tegaskan itu supaya iman yang mudah ditangkap itu jangan membuat orang Kristen berkata, saya bingung. Kok ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Kok banyak? Itu satu. Makanya kalau di kitab Wahyu nanti saudara lihat bahwa maka ya yang di tahta itu mempunyai 7 roh. Itu bukan rohnya itu ting telenggek gitu, 7 itu bukan. Artinya itu roh Allah, 7 roh Allah itu roh Allah yang maha sempurna. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini supaya saudara ngerti, waktu Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kan ditebus. Setan udah nggak ada. Iya kan? Asal nggak ada jimat-jimat kan? Jimat udah dibuang. Percaya hari-hari, kaitannya arwah-arwah orang mati, kita tidak berkait lagi, itu tidak boleh. Makanya kalau ada orang yang berkunjung ke makam, umpamanya, bolehkah Pak? Orang kadang pendeta kan, tidak boleh. Boleh-boleh aja, silakan. Punya sanak famili, ya kita ahli waris, mengenang kepada yang sudah wafat, itu tidak salah. Ya, bawa sepotong bunga, begitu, asal di situ saudara jangan minta apa-apa kepada kakek buyut kita yang sudah wafat, ya, itu salah. Nah gitu loh ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita tetap juga ingat, bahwa di pemakaman itu yang ada bukan pribadi yang sedang kita kunjungi. Pribadi yang kita kunjungi itu ada di sorga. Makanya anak Tuhan, kalau udah tidak percaya jimat-jimat, tidak percaya arwah-arwah, ya, penuh Roh Kudus, pasti di sini ada damai sejahtera itu. Nah, sekarang tinggal menjaganya, merawatnya, ya, memaintain. Itu penting. Kadang orang bilang seperti ini, wah kalau belum dapat ini kita untuk mendapatkannya susah. Saya bilang, dapat lebih mudah daripada merawat. Ya, orang menikah itu gampang. Alasannya cinta gitu saja. Itu sebabnya saya ingatkan anak-anakku semua yang masih lajang, masih jomblo, jomblowan, jomblowati, tenang aja. Ya, jangan nikah alasannya asal cinta saja. Karena pernikahan itu bukan cuma sehari dalam persiapan pemberkatan dan lanjut catatan sipil, sudah.
Tapi itu akan terus sepanjang umur hidup kita, dan itu harus ya dirawat, dipelihara. Itu urusan perkawinan. Iman sama juga, perlu dirawat. Ya, maintenance itu makanya dalam bidang manajemen itu ada kos yang tidak kalah tingginya itu. Untuk jenis tertentu begitu, ini untuk biaya perawatannya, wah. Ya, satu contoh sederhana, saya punya kawan dulu ya usaha merintis fotokopi. Dan dia cita-citanya kepingin jadi laupan fotokopi gitu ya. Terus saudara yang dikasih Tuhan, satu hari setelah saya diminta doa, tidak ketemu lama, waktu saya lewat di situ ya, saudara yang dikasih Tuhan diajak mampir, saya lihat mesin fotokopinya banyak. Itu waktu itu ya, belum ada scanner, belum apa, itu tahun 80 sekian itu ya. Lantas saya tanya, wah hebat ya, ini cukup besar ini ya, dana yang dikeluarkan investasinya untuk ini. Satu mesin berapa duit, waktu itu kan masih mahal-mahalnya, Xerox segala macam kan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dia bilang apa? Waduh Pak, kalau beli barangnya, beli mesinnya, ini nggak nyocok. Terus gimana sekarang menyiasatinya? Sistemnya kami kontrak gitu ya. Jadi kontrak. Sehingga untuk perawatan yang memang biayanya mahal, dikit-dikit gangguan pada tintanya, pada sistemnya dan sebagainya, itu kita tidak mau tahu lagi, itu sudah ada di dalam proses kontrak itu gitu. Oh ya, bisa disiasati ternyata ya. Bisnis itu seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ya bisa sama-sama ada untung begitu. Kalau enggak, biaya perawatannya minta ampun. Sama dengan komputer yang saya pakai dan yang saudara pakai itu, ketika keperluan ya yang semakin tinggi menuntut kualitas generasi, itu akan terus setiap saat. Ya. Untuk mengupdate ini butuh terus ya pembiayaan. Dan ternyata kalau beli komputernya 3 juta, 4 juta barangkali yang standar itu ada. Tetapi untuk memenuhi proses editing sendiri, proses uploading sendiri, itu ada peralatan yang perlu ditambah dan seterusnya. Wah itu sudah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Begitu juga dalam hidup ini, merawat kehidupan ini, saudara harus bayar harga. Tapi dalam hal ini Tuhan itu ingin supaya kita paham satu hal. Di dalam konteksnya ayat 12 ini, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saya memberi tema di minggu lalu, aku tahu Allah tahu aku. Kalau saudara paham ini dan saudara aplikasikan di dalam hidup saudara, damai sejahtera itu tidak akan hilang. Karena musuhnya damai sejahtera itu kekhawatiran, itu salah satunya. Saya ulang, ucapkan bareng dengan saya. Musuhnya damai sejahtera itu adalah apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di dalam banyak hal yang sebetulnya sia-sia. Satu contoh, orang takut mati umpamanya dengan alasan ini. Saya mau katakan, takut nggak takut suatu hari bakalnya mati. Nah, kita sekarang kan sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus itu kebangkitan dan hidup. Dalam arti kalau Yesus di dalamku, benih hidup kekal, membawa kita ke sorga, itu akan kita nikmati. Dan sekarang sudah kita alami penebusan, Roh Kudus di dalam hidupku, damai sejahtera itu ada di dalam hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau satu waktu kita akan pulang ke sana, ya sudah jelas tujuannya. Jadi kalau begitu, apa yang perlu ditakuti? Ketika orang menjadi takut, khawatir bagaimana ini kalau pendapatan merosot terus ini, seolah-olah bahwa nanti bakalnya tidak makan. Dulu waktu kita di perut rahim ibu kita 9 bulan lebih, kita tidak kerja apa-apa itu. Tidak bertani, tidak jadi pengusaha, iya kan? Tidak jadi anggota TNI, anggota kepolisian, jaksa, atau jadi apapun. Kita hidup. Ya, hampir 1 tahun. Makanya dalam konsep ya filsafat Tiongkok, orang itu kalau secara umum di sini menyebut umur umpamanya 69,
Itu secara tradisi, secara filsafat itu sudah 70. Kenapa? Karena diyakini bahwa 1 tahun hampir 9 bulan lebih di perut itu sudah 1 tahun. Betul gitu ya Pak ya, Bu ya? Itu konsepnya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, makanya 1 tahun di perut, di rahim ibu kita dipelihara sama Tuhan. Gimana itu makannya Pak Gembala? Ya saudara belajar aja itu kepada ahlinya. Makanya itu lewat pusernya ini ada ususnya ini ke plasenta. Gimana di plasenta itu bisa nyuplai makanan ke baby di dalam perut kita, perut ibu. Itu gimana caranya? Itulah Tuhan. Iya kan? Begitu lahir, itu. Jangan ada terus kemudian ibu request sebelum proses persalinan. Nanti Bu Dokter, Pak Dokter, Bu Bidan, kalau anak saya lahir, tolong plasentanya jangan dipotong. Supaya saya tidak susah-susah nyuapin, tidak susah-susah nyusuin. Itu, ya. Saya kira itu pasti ada ibu yang begitu kalau dia muridnya Wiro Sableng. Sebab apa? Kalau sampai pusar tali plasenta itu tidak dipotong, infeksi, titanus, bayi itu berapa jam kemudian mati. Loh ini, saudara, sistem dalil yang Allah ciptakan. Makanya sebetulnya, saudara, tiap kali kita jadi takut, itu masalah besar. Takut, khawatir, cemas, itu menunjukkan ketidakpercayaan. Ya, meleset dari tema ini. Aku tahu, Allah tahu aku. Aku kalau masih hidup pasti dipelihara. Aku kalau masih hidup pasti Tuhan sediakan. Hari esok itu pasti baik. Hari tuaku terjamin dipelihara Tuhan. Ya, kalau nanti sewaktu-waktu aku siapa saja ya namanya kita itu calon bakal penghuni sorga, aku tutup mata di sini, aku masuk sorga. Allah tahu, ya, aku itu butuhnya apa loh. Kalau sudah tahu itu, tidak ada yang patut dikhawatirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, tolong ini pegang teguh kebenaran firman ini, saudara-saudara yang dikasih Yesus, sehingga damai sejahtera terpelihara. Saya kira udah cukup ya sampai di situ. Aku tahu, Allah tahu aku. Puji Tuhan. Tolong camkan ini beberapa saat. Ya, di hari-hari ini. Ingat terus. Aku tahu, Allah tahu aku. Anak-anakku yang masih jomblo tadi, tunggu aja, doa. Ya, dandan yang wajar. Dan begitu ya, pergaulan tetap jaga hidup. Apalagi anak-anakku putri. Tidak ada kata, wah terlambat nanti. Tidak ada kata terlambat. Karena pikirkan, kalau memang Tuhan anugerahi kita kesempatan menikah, itu berarti ya kita harus mempertanggungjawabkan dalam kehidupan itu. Baik jombloan, jomblowati sama. Seperti itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dasar hukumnya jelas. Makanya tenang aja, tidak usah kemudian khawatir cemas, semakin khawatir cemas, suka ngaca diri, ya, bercermin, lantas, waduh, gimana, nanti aku begini, begitu, nggak usah. Ngapain? Kalau memang Tuhan merancang untuk itu, tidak ada yang mustahil. Kecuali memang yang dianugerahi, seperti Alkitab bilang. Maka ketika ada orang tanya, apakah orang itu harus menikah? Tidak harus, karena dasar kebenaran firman itu ada. Nanti bukan waktunya sekarang. Tapi yang jelas di sini saya sampaikan bahwa jangan mau sampai kemudian kita terjerumus dalam hal apapun. Ya, sehingga iblis pencuri, tidak mencuri dan lain sebagainya. Tuhan merancang kita ditebus supaya kita damai sejahtera. Katakan terima kasih Yesus untuk damai sejahteramu. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Yesus untuk damai sejahteramu yang kau berikan kepadaku. Yuk kita baca Maleakhi 3 ayat 12. Maleakhi 3 ayat yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ini artinya Tuhan yang ngomong loh, bahwa kamu itu akan disebut sebagai ya negeri kesukaan.
penuh kesukaan, hidup yang penuh kesukaan, sukacita apa? Damai sejahtera. Ya. Lagi jalan buntu, Pak. Iya, jalan buntu kita yakin dengan damai sejahtera, kita ikuti kehendak Tuhan, tidak mustahil Tuhan bolongi jalan itu, saudaraku. Kalau tuh ada 7 jalan tertutup, bagi Tuhan tidak sulit membuka 1000 jalan untuk dibuka buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, ini bisa saudara aplikasikan di dalam banyak hal. Maka tidak ada alasan untuk terus hidup kehilangan damai sejahtera. Jangan sudah elek, ya, mewek, gitu. Sudah tahu ini bahasa Jawa kan? Wis elek, mewek. Ono terusane saudaraku. Bahasa Surabaya katene. Koyok katene loh gitu. Itu tidak perlu, ya. Elek bisa jadi sedep. Ya. Kalau bapak-bapak ya sekalipun katanya, aku ini nggak ganteng. Oh, enggak apa-apa. Oh, sudah umur. Tenang aja. Sumringah. Itu bahasa lokalnya. Ada senyum. Ada sukacita. Ya. Tapi kadang-kadang kondisi itu dengan sendirinya, Pak. Ya, saya ngerti itu. Tahu-tahu ada galau, tahu-tahu ada semacam ya kekecutan dalam pikiran. Itu sebabnya Daud mengatakan, kata-katanya begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah, itu artinya apa? Ada waktunya Tuhan ingin supaya kita betul-betul memberikan support kepada diri kita sendiri. Ya, itu saudara alami, saya juga alami. Apalagi kalau ada alasannya. Kenapa? Mungkin berduka. Tapi tidak mau kemudian kedukaan itu menggerogoti. Lah ini tidak boleh. Apalagi hanya sekedar karena ada gangguan kesehatan. Ada bagian keluarga kita yang sakit. Saudara dan saya tidak boleh ditipu setan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berlaku seperti orang sakit gigi yang tidak tahu ngerti firman itu. Orang sakit gigi kan gitu. Nanti kalau ada orang rame di sebelah, ya kamu nggak tahu aku ini sakit gigi, kenapa rame? Itu. Kalau sakit gigi, anaknya diem lewat sebelahnya, gitu. Dia teriak, kenapa kamu? Ya mulai tadi jalan diem-diem aja, kamu anggap patung aku. Gitu. Nah, itu orang sakit gigi yang nggak ngerti firman, saudaraku. Ya, orang bersuara salah, orang diem katanya, kok aku didiemkan terus? Nah itu, rada sulit kadang ngomong sama orang budek juga kan? Kita ngomong pelan katanya, bisik-bisik, kamu lagi ngerasani ya, gitu ya. Kita ngomong teriak katanya, kamu kok berlaku kasar terhadap saya. Lu kan repot, saudaraku yang dikasih Tuhan. Aku berdoa supaya kita semua janganlah budek-budek amat. Ya, karena amat itu tidak selalu budek. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, ini penting sekali saudara-saudara. Hal-hal sederhana saya lemparkan supaya kita nangkep, mengerti. Apapun yang saudara alami. Dongkrak itu. Ya, mobil ban gembes itu nggak bisa terus kemudian kita tiup-tiup, ya, supaya melendung lagi. Ya enggak. Bagaimana? Ya harus diganti ban. Udah robek kok umpamanya. Caranya gimana? Pasang dongkrak. Ya, dongkrak naik. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita letih, lesu, gundah gulana. Ya, Daud mengatakan, mengapa jiwaku engkau gundah gulana? Pujilah Tuhan. Nah, ketika kita muji itu bisa bersuara, bisa cuma ya barangkali bersenandung. Jadi kita keluarkan dari sini. Maka kalau dari sini sudah terdongkrak, ayat Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah apa? Obat. Nah, saudaraku, dan ternyata ilmiah banget. Orang letih, lesu, berpikir yang pesimistis saja, imunitasnya langsung jatuh. Ketika imunitas jatuh, hari-hari ini semakin dikumandangkan itu. Maka berbagai kekuatan yang tidak beres di dalam tubuh ini mulai dia ya menggeliat, memberontak. Dan akhirnya tubuh tidak berdaya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, pandemi ini betul-betul ya saya namakan betul-betul bukan cuma pandemi, tetapi akademi. Di dalamnya kita dapat pelajaran banyak. Ya, saudara yang dikasih Yesus, ya Pak, tapi terlalu berat bagi kami. Udahlah, berat juga bukan sendiri. Saat dunia ini sedang menghadapi situasi yang sama, tapi ketahui
Orang yang di dalam dunia yang sama. Ketika engkau sadar dan berkata, aku tahu, Allah tahu aku. Aku tahu, Tuhan tahu aku. Semua bisa kita lalui bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Maka saya, saudara, akan menjadi negeri kesukaan. Ini penting sekali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Negeri kesukaan. Apa? Seperti Eden, Taman Eden. Makanya Taman Eden itu di mana? Ada para pendeta ngomong itu di langit. Saya tidak yakin begitu. Saya boleh kan yakin sendiri. Kecuali yang mau mengikuti kebenaran firman yang terus ditelusuri bisa jelas. Taman Eden bukan di awang-awang. Taman Eden itu di bumi. Di mana tempatnya? Itu tidak penting. Di mana aja ketika Tuhan itu hadir, di situ maka menjadi paradise. Firdaus kemudian diterjemahkan. Artinya apa itu? Taman Tuhan. Taman Tuhan itu apa? Artinya tempat di mana Tuhan hadir. Ya, dan bawaannya Tuhan itu adalah kesukaan damai sejahtera. Beda sama hantu. Kalau hantu, orang, aduh aku lihat hantu, aduh bulu kuduku berdiri, aku takut. Kan beda kan? Kutub utara selatan, bumi langit. Makanya kalau orang itu dekat sama Tuhan, itu menjadi negeri kesukaan, menjadi Taman Eden. Ada satu hal yang luar biasa di dalam sini. Itu menjadi kekuatan. Walaupun tidak semua orang sama. Mesti hahaha, cengenges-cengenges. Itu kan orang modelnya beda-beda. Ya. Tapi yang penting di sini. Kemudian di sini juga keluar aura yang bukan kekhawatiran. Orang marah itu mesti kan begitu ya. Dalam ilmu wajah manusia itu kan mesti ini gitu ya kan. Atau mencicil, itu tidak ada orang mencicil itu ya menunjukkan yang gimana. Itu kan itu nunjukkan ini. Tapi orang ketawa gimana? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terjadi satu proses pengendoran urat-urat di sini. Makanya saya mau katakan, orang yang hatinya penuh damai sejahtera, ada Roh Kudus, lebih awet muda, tidak boros muka, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Iya Pak, tapi persoalan. Nah, balik lagi persoalan lagi. Hidup ini selama dalam dunia mesti ada aja. Ya, ngapain diurusin persoalan? Urusin hidup ini. Sudahkah aku betul-betul yakin aku tahu Tuhan tahu aku? Itu aja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Taman Eden. Ya, apa artinya? Terjadi harmonisasi. Bumi dengan sorga itu seolah-olah lengket. Makanya Taman Eden, Taman Tuhan. Begitu dosa masuk, dikatakan Allah meninggalkan, ini terjadi kegersangan. Walaupun kita ada di Taman Sari, di Taman Bunga, kita bisa pergi kemana aja ya. Di dalam negeri ataupun di luar negeri ada kebun-kebun bunga, di tanaman-tanaman yang indah-indah. Tapi kalau dalamnya di sini gersang, ya percuma juga. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya bisa nikmati barangkali ya 1 meter persegi ya kebun di teras rumah hanya dengan pot, atau barangkali sekarang ada proses penanaman dengan cara yang beli aja 1 juta sekian itu, ya kan? Hidroponik atau apa, disiramin, disegerin untuk kegiatan pagi sambil berjemur, hatinya gembira, penuh sukacita. Eden ada di situ. Yang percaya katakan amin. Nanti kalau sudah tidak ada pandemi, ada rezeki, saudara mau jalan ke luar negeri kemana aja, monggo. Iya kan, silakan. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, yang penting di sini. Ya, Taman Eden itu apa artinya, saudaraku? Terjadi harmonisasi atas bawah itu connect. Jadi kalau saudara yakin aku sudah penuh Roh Kudus, aku tahu Tuhan itu tahu aku, itu connect. Taman Eden, ya, perkara persediaan tabungan duit udah menipis Pak, udahlah yakin, ya, cuma sisa setetes minyak saja di buli-buli kecil aja, janda Nabi itu oleh kuasa Tuhan karena ada koneksitas dengan sorga, dia bayar utang semua, bahkan sisanya itu masih bisa dipakai untuk biaya hidup. Hingga turun hujan berkat lagi. Nah itu saudara bukan dongeng.
Ya bukan dongeng. Makanya saya selalu berbagi ketika saya jumpa dengan rekan hamba-hamba Tuhan. Lebih-lebih kalau senioritasnya di bawah saya, bilang udah tenang aja, yakin aja. Saya 40 tahun ini mengabdi kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Ketika saya ngomong begitu tentu tidak cuma omong ya. Ini konsep yang saya ajarkan. Ketika saya ada, saya berbagi. Begitu saya berbagi, saya ngomong. Itu lebih teguh. Ya. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya pernah ceritakan kepada saudara ketika putri saya, Christine, dan suaminya di tempat rumah yang berbeda, dan di sana penuh di pinggir teras rumah. Ya, yang sebutannya itu anak-anak pang atau apa begitu kan. Saudara, yang dikasih Yesus, saya pikir mereka manusia juga. Iya, kenapa mereka keluyuran di jalan? Ya karena belum tahu aja rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya pikir kalau andai kata Tuhan tidak tolong saya tahun 79, kan saya lebih parah. Saya ini masyarakat, sampah masyarakat. Ya. Udah kalau ngomong gangster-gangsteran udah zaman itu sudah saya ada di dalamnya, sudah. Makanya hampir semua perbuatan keji itu dari usia muda saya udah nyaris gak ada yang kelewatan itu. Untung ada Yesus. Ya, maka ketika saya dengar laporan begitu, saya datang, saya bawa kendaraan, saya berhenti di depan situ, saya sapa mereka. Ya. Weh, Dek, Mas. Apa ini? Ya, mereka teriak, Om, Pak Le, macam-macam mereka nyebutnya, terserah aja lah ya. Cak, Mas Koca, ya silakan juga gitu loh. Ya. Mau nonton bola ini, mau nonton konser gitu. Saya tanya, kan tahu mereka makan aja kagak gitu. Wis makan dorong gitu. Sudah makan belum? Dereng balik, belum. Ya, saya keluarin duit. Saya ngomong aja nominalnya 300.000 kalau udah salah. Ini ya, kamu beli makanan aja, makan rame-rame ya. Waduh, sembah nuwun balik, terima kasih. Matur seklangkong, itu kan kumpulan dari mana-mana. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih itu. Mungkin ada yang mau latte, begitu kira-kira ya. Gracias, saudaraku yang dikasih Yesus. Sudah, mereka ada yang berangkat pergi. Saya bilang, dah ya, nanti selesai makan kalian, jangan di pinggir jalan di depan rumah orang gini. Nanti kalian ini bisa dicurigai macam-macam sana. Di depannya pos penjagaan polisi ya. Kira-kira 30 meter gitu loh. Ya, mereka tanya, lo enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, nanti bilang aja saya yang nyuruh gitu. Kan saya sudah pergi, jadi dia ngomong ya sudah silakan kan. Pokoknya udah pindah kan dari situ. Nggak lama kita lihat dari CCTV mereka makan ya. Mereka seneng gembira gitu. Selesai makan bener. Pindah mereka. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini kalimat-kalimat ya penting yang saya ingin sampaikan kepada kita. Bahwa kalau saya menyampaikan kepada rekan hamba-hamba Tuhan. Ya, selalu saya bilang, udahlah kita yakin. Apapun yang kata orang mustahil. Ya, itu kalau Tuhan mengerjakan, kita asal mau bayar harga dalam hidup. Apa harga yang harus kita bayar? Ketekunan, kesetiaan, kesungguhan. Pasti Eden itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Hidup kita itu menjadi Eden. Eden itu taman Tuhan, artinya tolong perhatikan. Kelimpahan Tuhan. Ucapkan barang apa? Kelimpahan Tuhan. Jadi kalau sesuatu dihadiri Tuhan, saudara bisa bayangkan itu. Orang bilang berkat Tuhan melimpah, itu kan baru pemberian, itu baru ciptaan, itu baru sesuatu ya, hasil kreasi Tuhan. Tapi kalau Tuhannya sendiri hadir di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam kehari esokan kita, di dalam kehari tuaan kita, kita penuh Tuhan. Kalau kita penuh Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang percaya katakan amin. Malam ini saya yakin menjawab dari setiap pergumulan saudara. Usahakan dalam hidup itu tidak penuh yang macam-macam. Aku pingin rumahku penuh ini. Aku pingin ya segala macam ini memenuhi aku. Satu aja paling penting. Kalau saudara berhasil membuat Tuhan hadir memenuhi hidupmu, itu sudah segalanya. Tidak akan pernah ada kekurangan sampai membuat kita mati. Karena apa? Selalu tepat waktu Tuhan. Dan kalau Tuhan nolong, itu tidak selalu pas-pasan. Ada waktunya 5.000 laki-laki makan. Maka setelah itu masih kurang sekian. Atau lebih saudaraku. 12 bakul.
Coba, selalu di Alkitab itu menunjukkan. Janda miskin yang punya minyak dikit itu kan, tadi saya sudah sampaikan. Nggak habis-habis minyaknya. Ya, begitu dituang, selesai, dijual, utang bayar, sisanya biaya hidup. Sampai sejauh mana itu dibutuhkan. Tuhan tidak tidur. Yang suka tidur kan saya, saudara itu kan. Tuhan tidak pernah tidur. Kita tidur, dia jaga kita. Yang percaya katakan amin. Dan masa depan kita, hari esok kita, itu ada dalam jaminannya. Saya mesti ngotot dah kalau bicara kayak gini. Ya, karena saya bisa bedain bagaimana waktu saya belum iman kepada Yesus. Sampai kemudian saya ditangkap oleh kasih Yesus. Dan saya bisa cerita. Saya bisa buktikan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tadi pagi mestinya saya harus hadir. Umpamanya undangan sepupu saya. Pernahnya lebih tua dari saya. Karena anak ya dari kakak ibu saya. Jadi anak uak saya. Mantu pertama. Datang sendiri ke rumah. Saudaraku dikasih Tuhan 3 hari, 4 hari yang lalu atau seminggu yang lalu saya bilang, saya pasti datang. Pagi hari. Gak taunya ada suatu acara yang tadi saya sudah sampaikan. Kami menyambut hadirnya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di jam yang sama. Ya, apakah cukup beralasan maaf ya saya nggak bisa datang? Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali berpikir itu memudahkan sesuatu yang kayaknya mudah, nggak ada kepentingannya, tapi sebetulnya itu adalah hal yang salah ketika kita lakukan. Maaf ya, kita nggak bisa begitu. Tadi malam, sementara saya bersama putri saya, Christine, itu sedang menyelesaikan persiapan untuk pagi ini tadi. Hujan lebat, saudara yang dikasih Tuhan. Dan putri saya bilang, Pak, lebih baik sekarang aja. Ya, kita ke tempat yang punya hajat itu. Daripada nanti ini repot lagi besok kita kelewatan. Waduh, hati saya selalu bangga. Ketika mendapat masukan-masukan dari junior-junior saya. Hal yang positif. Ya, memang saya sudah putuskan malam kemarin itu harus berangkat. Tapi kemungkinan pikiran bisa berubah ketika hujan lebat saya dari tengah jalan. Tapi si Christine bilang, udah Pak, mumpung kita juga belum mandi. Ya, ini hujan lebat. Nah, kita tempuh. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira 7 kilo itu dari tempat kami. Dan harus melewati jalan yang lumayan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, maka di sana saya berkunjung. Dan tentu saya melakukan apa yang, ya bagaimana orang itu bisa ikut menikmati berkat yang Tuhan Yesus itu limpahkan. Ini yang selalu kita pikirkan. Dan kalau kita pikirkan itu hal yang positif, hal yang manis, hal yang sedap didengar, ya, hal yang mendatangkan manfaat, itu yang kita pikirkan. Haleluya. Hidup saya dan saudara akan menjadi pribadi yang makmur di dalam kehidupan ini. Betul, itu betul. Coba belajar. Ketika ada orang, dan saya yakin ya tidak demikian. Ada orang-orang yang hanya berpikirnya bagaimana untung diri. Sampai ada istilah aji mumpung. Saudaraku ini kasih Tuhan, maaf ya saya lama tidak kontak. Ini kontak-kontak atau saya datang, saya lagi ada butuhnya, saya minta bantuan, saya butuh ini, saya perlu itu. Orang mungkin akan tolong, tapi nilainya sangat rendah. Berbeda ketika saya dan saudara. Ketika kita tidak punya motivasi apa-apa, tidak punya tendensi apa-apa, kita lakukan aja, kita tabur aja. Dengan tanpa berharap orang lain, orang yang kita tolong, yang kita saluri, yang akan balas budi kepada kita. Itu jangan. Tapi kalau kita tabur, itu taburan jatuh ke bumi. Yang nurunkan hujan supaya benih tumbuh, itu Tuhan. Supaya benih yang tumbuh jadi tanaman dan menghasilkan buah, itu Tuhan. Maka orang yang demikian, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saya selalu tekankan kepada semua di sini. Selalu hadir bersama kami sekarang ini juga Evangelis Roni. Ada di pastori ini, para junior saya. Selalu saya mengatakan, udahlah. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk orang melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, jangan nunggu kalau kaya dulu. Jangan nunggu nanti kalau pendapatanku sekian, sekian, sekian. Jangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Di dalam ayat ini kalau saudara baca Maleakhi pasal 12, tadi di bawahnya itu, ayat yang ke-10 di atasnya umpamanya, saudara-saudara, ini ada ayat pengingat tentang pentingnya bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Saya potong di situlah. Saya bukan bicara tentang ini bicara tentang apa? Persembahan, oke. Tapi kan kita punya tugas dari Tuhan. Bukan cuma kaitannya dengan pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi saudara sedang berpikir untuk sekelilingmu itu butuh taburan. Jadi itu yang saya tekankan tadi. Maka di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasihi Yesus, saya tidak pernah sebagai hamba Tuhan, memang desain orang satu persatu beda-beda. Ya, kemudian harus magang di bawah senior secara langsung, kecuali didikan saja. Ya, ada yang memang harus melewati itu. Nah, masalah tiap orang talenta dan bidang dan cara itu Tuhan. Tapi dalam perjalanan saya bisa merasakan bagaimana dari awal kami memulai. Tentu waktu itu tahun 83 saya menikah, masuk dalam pelayanan. Jadi kalau saya cerita masa pelayanan itu berarti adalah kebersamaan dengan ibu terkasih ya. Dengan istriku tersayang. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Saya menjalani kehidupan itu dengan penuh warna. Iya, betul. Itu yang saya rasakan. Dan satu hal, prinsip-prinsip kebenaran itu yang saya pegang, sehingga berkait dengan tanda kutip ekonomi, itu betul-betul Tuhan campur tangan. Lalu saya pernah cerita, tahun pertama, ketiga, keempat, ya, menu favorit itu adalah tunjang, kikil, saudaraku. Itu kalau sapi. Tapi karena ini kakinya ayam jadi ceker, saudaraku. Saya mengambil keputusan, kita menjadi abdi Tuhan, pelayan Tuhan, jangan ngerepotin siapapun, termasuk orang tua. Ya, melangkah, karena itu memang dalam proses yang saya harus begitu. Tentu tidak harus disamakan, kemudian generasi yang selanjutnya harus sama. Tentu jalan cerita orang berbeda. Tapi prinsipnya sama-sama tetap saya terapkan ini, saya ajarkan ini. Jadi orang jangan merepotkan orang lain. Ya, sebisa mungkin saudara menabur, itu yang paling penting. Dan saudara yang dikasihi Yesus Kristus, nyata benar dalam perjalanan kami, Tuhan kemudian mengaruniakan anak pertama, anak kedua, butuh biaya, dan seterusnya. Secara matematis duniawi, dari mana? Tapi Allah itu luar biasa. Mari saya sampaikan di sini kepada rekan hamba Tuhan yang mungkin hari ini bergabung. Saya tidak sempat mengamati ya satu persatu akun ini, saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi dimanapun saudara berada, sebagai siapa dan apa tugas panggilan saudara, prinsipnya sama. Kalau kita tahu Tuhan tahu aku, dan aku melakukan sesuatu yang dikenan Tuhan, maka Eden itu terjadi. Apa Eden? Di mana Eden itu saya sebutkan, saudaraku, kelimpahan Tuhan. Kalau kelimpahan Tuhan ada di situ, segala sesuatu terpenuhi. Dan untuk itu, kita lakukan aja. Ya, tugas kita. Saudaraku ini kasih Tuhan. Maka Tuhan juga menjaga. Ini coba ayat yang ke-11, Maleakhi 3. Ini jaminan Tuhan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Lihat ini. Ketika kita hidup di dalam manajemen ekonomi secara ilahi, dalam tuntunan terang firman Allah, saya pastikan hidupnya anak-anak Tuhan akan menikmati damai sejahtera dan kecukupan dalam jaminan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Bahkan anak keturunan, generasi ke generasi selanjutnya, Yesus sabdakan, terpelihara sempurna di dalam kasih-Nya Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menghambat, menolak setiap pekerjaan iblis. Saya akan bacakan ayat terakhir, tapi saya tidak akan ureh lebih lanjut. Nanti ini jadi PR buat saudara baca dan renungkan. Mungkin nanti dalam ibadah selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu akan menjadi bagian penting untuk kita renungkan bersama. Di dalam 2 Tawarik pasal 36. 2 Tawarik pasal 36 ayat 18.
Tuhan berkata demikian, seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Singkat cerita, kejatuhan seorang raja Yehuda, yang sebetulnya masih ada raja-raja yang bagus, tetapi dalam pasal 36 2 Tawarik ini, ayat yang ke-18, jatuh pada seorang raja yang tidak hidup di dalam firman. Maka ingat, ketika ada celah, musuh, belalang pelahap, setan iblis, itu salah satunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hendak diserang, yang hendak dihancurkan juga berkait dengan ekonomi. Makanya hari-hari ini ketika saudara mungkin omset turun, pendapatan turun drastis sekalipun, tidak usah bergemim, tidak usah saudara kecil hati. Kalau saudara dan saya yakin, aku tahu Tuhan tahu aku, maka Tuhan yang tahu aku akan campur tangan di dalam hidupku. Sebab ketika kita yakin begitu, pembelaan Tuhan akan terus dinyatakan. Yang percaya katakan amin itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kalau enggak ini musuh seperti itu, dia datang mau melahap habis. Yang pertama yang dihancurkan apa? Tempat penyimpanan kekayaan ekonomi. Ini tadi dikatakan, ya, seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan, rumah Allah itu kan hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, hidupmu adalah bait Allah? Dan di situ ada kekayaan rohani. Dalam kekayaan rohani Tuhan sertakan berkat-berkat jasmani, rezeki namanya. Nah, ini kalau kita tidak manage secara benar, kita tidak rawat dan kelola secara benar, ini masalah besar. Setan akan merusak ini. Masih bisa dengar suara saya dengan baik? Amin? Oke, puji Tuhan, saudaraku. Ayat yang ke-19. Ya, itu tadi diboyong semua ke Babel, ayat 19. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Bait Allah dibakar hangus. Ini artinya apa? Iblis itu kalau ada kesempatan, dia lihat ada anak Tuhan yang tidak benar-benar ya mengalami sorga datang, Tuhan memenuhi hidupnya. Ini masalahnya akan dihancurkan. Apa artinya saudaraku? Usaha memutus hubungan anak Tuhan dengan Tuhan. Itu pekerjaan setan. Itu sebabnya hari-hari ini ketika saudara malas ibadah, hati-hati. Ya, saya yakin yang hadir hari ini, saudara yang sehat, saudara yang berkesempatan untuk ibadah real, selagi gereja memberi kesempatan saudara mesti lakukan itu. Ada kerinduan untuk dibangun, tetap gairah dan semangat ibadah. Kecuali yang memang di usia merasa, waduh saya lebih baik ikut Google Meet dulu, tidak masalah. Anak-anak sementara masih belum diizinkan, kita akan mengikuti ya peraturan pemerintah secara umum dan juga kita akan melihat perkembangan lebih lanjut bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang usia produktif, yang masih mungkin, kenapa tidak? Ya Pak, tapi di rumah saya kan ada orang tua yang barangkali khawatir nanti tertular. Itu sebetulnya kalau memang benar-benar tulus alasannya itu oke lah, masih bisa diterima. Tapi kan masih bisa ada cara. Begitu saudara belum masuk rumah, saudara tentu saya kebiasaan. Belum masuk rumah, maaf kata, saya copot ini pakaian ya. Yang atas saya gantung di luar, jemur, cepet-cepet masuk kamar mandi, kemudian mandi. Sehingga kalau hari Minggu minimal 4 kali mandi. Ya, saudaraku, kecuali ada masa mandi aja 4 kali Pak, saya biasanya 4 hari sekali. Oh memang kucing itu biasanya yang gitu saudaraku. Ya, dia takut air kan begitu. Tapi kalau 4 hari sekali, wah kucing betul itu. Saya 4 kali sehari itu kalau hari Minggu. Saudara yang dikasih Yesus, ini saya sudah 2 kali. Ini sudah kemeringet lagi, antar lagi yang mau mandi lagi. Nah, jadi tidak ada alasan sebetulnya. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara mau benar-benar mengalami damai sejahtera yang terpelihara, lakukanlah apa yang patut kita lakukan di hadapan Tuhan. Dengan dasar penting, aku tahu, Allah tahu aku. Tuhan memberkati keluargaku semua, dimanapun berada. Mari kita berdoa, bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kembali menegaskan kepada kami bahwa kami harus yakin dan berpendirian bahwa aku tahu Tuhan tahu aku. Dan kalau aku tahu Tuhan tahu aku, masih hidupku menjadi Eden. Tuhan melimpah di dalam kehidupanku.
pasti terpeliharalah aku. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita nyanyi dulu dan kita akan syafaat dan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Dikuatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa Tuhan selalu tahu akan kehidupan kita. Kita akan mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar. Kita akan pujikan satu pujian Natal dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup dalam doa penutup dan berkat. Saya silakan kepada Bapak Gembala kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya sangat hargai malam ini yang bergabung 100 sekian akun untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan dibangun imannya. Sehingga setelah selesai ibadah ini saya yakin percaya saudara akan berangkat tidur malam ini dengan nyaman, penuh sejahtera. Penyakit semua disingkirkan, yang sakit Tuhan angkat penyakitnya, dan Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan ya untuk bahagia setiap hari. Sepagi bangun seger memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. PA malam hari ini kami di dalam lawatan Tuhan. Baik kami yang ada di Jawa, di luar Jawa, di Jakarta, di luar pulau. Bahkan kalau ada yang di luar negeri pun Tuhan melawat. Dimanapun anak-anakmu berada, hamba-hambamu berada. Karena kehadiranmu tidak dibatasi dengan tembok, jarak, waktu, situasi, kondisi. Karena Engkau yang empunya segalanya ya Tuhan. Bagi kami semua, Engkau yang empunya, hidup kami Engkau yang empunya. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir dalam menghadapi segala sesuatu. Firman sudah kami dengar. Roh Kudus silakan bekerja dengan leluasa dalam hidup kami. Senantiasa, lebih-lebih dalam kami menyongsong Natal-Mu Tuhan. Peringatan penting untuk kami senantiasa mengingat dan terus mewartakan bahwa kehadiran-Mu dalam dunia adalah ingin membawa kami menikmati damai sejahtera. Engkau mengembalikan Taman Eden itu selagi kami hidup dalam dunia. Dan Engkau akan membawa kami naik ke tempat Firdaus ketika kami selesai hidup dunia ini. Itu sebabnya hamba berdoa agar semua yang hadir dalam ibadah ini mengalami hal ini. Sungguh-sungguh puji Tuhan. Dan kami juga berdoa agar banyak anak-anak Tuhan yang lain kiranya mengalami hal yang sama. Kami syafaatkan agar mereka terjangkau oleh kasih karunia-Mu dan merespon akan setiap kasih karunia
karunia Yesus yang diberikan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun tugas pelayanan sesuai dengan bidang kami masing-masing. Engkau senantiasa berkarya, mengurapi dan campur tangan, sehingga hidup kami semua dinamis di dalam kuat kuasa-Mu dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami secara khusus berdoa untuk hamba-Mu yang di Jakarta, Pendeta Dr. Handoyo Santoso selaku Ketua Sinode Gereja kami. Selalu dan terus kami doakan Tuhan mengurapi. Karena tugas besar yang Tuhan percayakan, Engkau melengkapi dengan kewibawa dan kuasa yang besar di sorga. Terima kasih Tuhan bersama seluruh keluarga besarnya. Pun demikian dengan Mama Maria Santoso selaku Gembala Jemaat GKT di Jakarta. Tuhan mengurapi beliau, memberkati kekuatan kesehatan ekstra yang dari Tuhan. Sehingga ya Tuhan bersama seluruh keluarga besar terus memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Kami yakin dan percaya sekali lagi Engkau melawat setiap anak-Mu dimanapun berada, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dan kerinduannya. Pasti Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan negara dan bangsa kami di dalam berkat rahmat anugerah-Mu, agar bangsa kami dimampukan melewati segala situasi dan kondisi, sehingga pemulihan demi pemulihan sedang terjadi oleh pertolongan dan kuasa Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hamba pasrahkan pemimpin kami, presiden, wakil, para menteri, sampai pejabat di daerah, semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan limpahkan berkat atas kami semua di dalam berkat anugerah-Mu, yaitu dalam kasih Bapa, kemurahan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menuntun dan menopang kita semua sampai Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan membawa kita pulang ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.